Iya, shalom pemirsa TVRI Papua Barat yang berbahagia. Jumpa dengan saya Pendeta Peter Tauran dalam acara Mimbar Agama Kristen. Selama 30 menit ke depan saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk sama-sama kita berdoa dan kita akan merenungkan firman Tuhan sebagai dasar keseharian kehidupan kita. Karena saya percaya kalau kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kita, maka hari-hari yang akan kita lalui adalah hari-hari yang penuh kemenangan di dalam Tuhan. Mengawalinya mari saya ajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, Allah semesta alam, Bapa pencipta langit dan bumi yang kami sembah, puji, muliakan, agungkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, penolong kami yang setia. Kami bersyukur di kesempatan ini kami boleh diberi waktu untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Hamba berdoa biarlah Engkau memberkati setiap kami. Kami percaya ini waktu yang terbaik. Tidak ada yang kebetulan kalau Tuhan izinkan kami menyaksikan program ini. Biarlah berkat Tuhan turun atas kami. Kuasa dan kasih-Mu bekerja atas kami. Sehingga firman yang kami dengar mempunyai kekuatan kuasa untuk bekerja di dalam kami, mengubah hidup kami, sehingga kami dapat menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pemirsa yang diberkati Tuhan, di siang hari ini kita akan membahas satu tema firman Tuhan yang kita akan baca di dalam Injil Matius pasal 27, kita akan baca 2 ayat saja, ayat 53 dan ayatnya yang ke-54. Tema yang saya berikan di dalam acara Mimbar Agama Kristen hari ini adalah kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Matius pasal 27 ayat 53, dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini anak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pemirsa yang berbahagia, konteks dari pembacaan kita adalah peristiwa ketika Yesus mati dan di atas kayu salib, dan peristiwa yang terjadi waktu kematian Kristus. Alkitab katakan di sana gempa bumi, tabir bait Allah terbelah dari atas sampai ke bawah, lalu kubur-kubur terbuka. Kemudian waktu kebangkitan Kristus, ayat yang ke-53 kita baca, waktu Yesus bangkit, maka orang-orang mati di dalam Kristus, artinya orang-orang mati di dalam perjanjian lama, mereka semua bangkit, keluar, lalu mereka berpindah. Ada suatu proses perpindahan di alam rohani. Jadi kematian Kristus, kebangkitan Kristus, ada suatu perubahan yang hebat, yang dahsyat terjadi di alam roh. Memang secara kasat mata kita tidak bisa melihat, tetapi Alkitab mencatat peristiwa itu disaksikan juga oleh kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus. Dan karena itu mereka mengakui bahwa sungguh dia adalah anak Allah. Nah, Bapak Ibu pemirsa yang kekasih dalam Tuhan, di kesempatan ini kita akan belajar apa sih makna kebangkitan Kristus bagi kita. Sehingga peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu kita bisa terus memaknainya sampai saat ini. Dan apa dampak atau efek bagi kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal 1 ayat 4 dikatakan bahwa dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita belajar makna dari kebangkitan Kristus adalah yang pertama bahwa menyatakan bahwa dia adalah anak Allah. Yesus datang sebagai manusia.
memang sulit diterima, sulit dipahami, dan sulit dimengerti oleh manusia pada saat itu. Bahkan sampai hari ini banyak orang tidak mengakui itu. Tapi kita sebagai orang yang percaya sungguh mengimani bahwa Kristus, Dia adalah Allah yang menjadi manusia, mengambil posisi manusia, melepaskan semua atribut kealahannya. Jadi Dia yang adalah Tuhan datang ke dunia untuk menjadi manusia. Jadi kalau sampai hari ini masih ada orang berdebat tentang Yesus bukan Tuhan, selama Dia ada di manusia, ya memang benar. Selama Dia datang menjadi manusia, Dia bukan datang sebagai Tuhan. Karena memang Dia Tuhan. Dia Tuhan, Dia melepaskan semua atribut kealahannya. Dia datang untuk menjadi manusia. Nanti kemudian setelah Dia mati, Dia bangkit, baru Dia diposisikan lagi. Dia dimuliakan dan Dia ditetapkan sebagai Kristus dan Tuhan. Jadi selama Yesus di muka bumi ini, Dia adalah manusia. Dia adalah Allah yang menjadi anak manusia. Karena itu Dia memanggil Allah sebagai Bapanya. Itu yang ditolak atau diprotes, tidak diterima oleh orang-orang pada zaman itu. Apalagi orang-orang Yahudi. Nah, kita belajar bagaimana untuk membuktikan bahwa Kristus atau Yesus itu adalah benar-benar anak Allah. Maka salah satu tanda bukti bahwa Dia adalah anak Allah yaitu melalui kebangkitannya. Dan Paulus menulis kepada jemaat di Roma pasal 1 ayat 4, bahwa secara manusia Dia lahir, secara lahiriah Dia disahkan sebagai keturunan Daud. Tetapi secara rohani ditetapkan oleh Roh Kekudusan bahwa Dia melalui kebangkitannya Dia disahkan sebagai anak Allah yang berkuasa. Yang kedua yang kita pelajari dari makna kebangkitan Kristus adalah di dalam Roma pasal 15, saya baca ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13, firman Tuhan katakan di sini. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Yang kedua yang kita pelajari bahwa kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa akan ada kebangkitan orang mati. Nah, peristiwa ini terjadi perdebatan antara di kalangan agama Yahudi sendiri, antara kaum Saduki dan kaum Farisi. Saduki itu tidak mempercayai kalau ada kebangkitan. Tapi orang Farisi mempercayai bahwa ada kebangkitan dan seringkali ini menjadi pertentangan. Dan sampai pada masa Kristus itu banyak sekali terjadi pertentangan-pertentangan. Tapi Paulus mau membuktikan bahwa benar-benar ada kebangkitan. Dan salah satu tanda bukti kebangkitan itu yaitu Yesus harus bangkit. Dan kalau kita pelajari ayat-ayat selanjutnya, dikatakan di sana bahwa kalau Kristus tidak bangkit, maka tidak ada juga kebangkitan. Kalau kita mati dan sudah selesai. Tetapi kalau Kristus bangkit berarti ada satu kehidupan setelah kematian. Dan semua orang percaya, orang Kristen mempercayai hal itu. Nah, tapi proses pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menikmati kehidupan setelah kematian itu. Itu yang sering menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Hal yang ketiga yang kita pelajari dari kebangkitan, makna kebangkitan ini, yaitu bahwa kebangkitan Kristus menyatakan ada suatu proses kelahiran supaya kita dilahirkan kembali kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4 saya bacakan ini buat kita. Firman Tuhan katakan sini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali
oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahwa setiap orang percaya, setiap manusia yang diciptakan, dilahirkan ke muka bumi ini, bagian yang sudah ditetapkan Tuhan bagi setiap pribadi, setiap kita ada di surga. Yang kita berhak untuk menerimanya. Bagian yang tidak akan pernah cemar, yang tidak akan layu, yang tersimpan di surga bagi kita. Tetapi persoalannya bagaimana kita bisa menerima bagian itu. Akses kita untuk masuk, mengambil bagian, berhak menerima bagian yang sudah ditetapkan Tuhan bagi kita. Maka tidak ada cara lain. Harus melalui kematian dan kebangkitan. Dan Alkitab katakan di sini melalui kebangkitan Kristus. Itu adalah satu pintu atau satu jalan masuk. Supaya kita mengalami suatu yang namanya pembaharuan hidup. Satu proses yang disebut kelahiran kembali. Atau kita menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Untuk apa kita menjadi ciptaan baru? Supaya kita bisa memiliki suatu pengharapan yang penuh. Pengharapan yang penuh untuk memperoleh bagian yang sudah dijanjikan Tuhan itu. Nah ini penting sekali bagi kita. Bapak Ibu, karena itu saya rindukan untuk memberikan pengertian lebih dalam tentang pernyataan ini. Iya, sekali lagi dikatakan di situ bahwa untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kita. Setiap kita punya kehidupan yang sudah Tuhan sediakan. Kehidupan itu adalah kehidupan kekal. Kita tidak tahu, karena namanya kekekalan itu tidak ada batasan waktu. Selama kita hidup di bumi ini paling tinggi 70, kalau kita kuat 80 tahun. Alkitab katakan selebihnya itu adalah penderitaan lebih banyak. Ya, tapi ada suatu kehidupan yang tidak terhitung, tidak terhingga. Jumlahnya tidak tahu berapa banyak waktu yang kita hidupi, yang namanya kekekalan. Nah kalau kita menerima kekekalan itu, standar kita ya adalah apa yang hanya kita lakukan selama kita di bumi. Itu sangat menentukan standar kehidupan kita nanti waktu di kekekalan itu. Ingat bahwa di dalam kekekalan, di surga tidak ada lagi proses pertumbuhan. Men, saudara dan saya bertumbuh selama kita ada di bumi ini. Dan Tuhan menghendaki supaya setiap kita standar pertumbuhannya adalah ukurannya adalah Kristus. Ya, Alkitab katakan bahwa kita dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dan Yesus Kristus adalah batu penjuru. Batu penjuru itu adalah batu patokan sebagai standar, sebagai ukuran. Jadi kita bisa bangun hidup kita, standarnya itu adalah Kristus. Jadi kalau kita bertumbuh tidak seperti standar ukurannya Kristus, maka nanti waktu kita di kekekalan, ya standar orang adalah Kristus, kedewasaan seperti Kristus. Tetapi kalau kita selama kita di bumi, kita masa bodoh dengan proses kehidupan rohani, akhirnya nanti waktu kita di surga, kita tidak bisa mencapai standar seperti yang Tuhan inginkan. Ingat bahwa setiap orang sudah Tuhan taruh standar hidupnya nanti di kerajaan surga atau di kekekalan nanti. Dan karena itu dia menaruh Kristus sebagai patokan bagi kita. Alkitab katakan di dalam Roma pasal 8 ayat 29 bahwa kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Kita akan menjadi segambar dengan anaknya supaya ia, anaknya yang itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Tuhan menetapkan kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, pemirsa semua, supaya kita bertumbuh sampai kita menjadi dewasa dan standarnya itu adalah Kristus. Nah, bagian yang keempat, saya masih melanjutkan dari ayat yang tadi, bagaimana kita memahami tentang kebangkitan Kristus. Melalui kebangkitan Kristus, kita punya pengharapan untuk menerima suatu bagian yang ditentukan bagi kita, yaitu yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi setiap kita.
Efesus pasal 4, Efesus pasal 1, ayatnya yang ke-11 sampai ayat 14 saya bacakan buat kita. Firman Tuhan katakan di sini. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dia kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusannya. Ayat yang ke-12, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harap pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita menerima seluruh, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan Allah. Ada satu bagian, yaitu keselamatan yang penuh yang disediakan Allah bagi kita. Dan sebagai tanda pertama, sebagai DP bagi kita menerima keselamatan itu, Bapa menjanjikan Roh Kudus bagi kita. Jadi tidak melalui kebangkitan Kristus, waktu kita datang kepada Dia, maka kita diberi jaminan, yaitu Roh Kudus yang memeteraikan kita. Dan Roh Kudus itu akan menuntun kita sampai kita menerima seluruh bagian yang dijanjikan itu. Untuk apa? Dikatakan situ supaya kita boleh menerima yang namanya penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi kalau saudara benar-benar sampai bangun kesadaran bahwa saudara adalah milik Allah, maka Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Tuhan begitu memperhatikan. Saudara, saya percaya kalau kita benar-benar sadar bahwa kita adalah milik Tuhan, Tuhan itu pasti membela kita. Gitu kan? Tidak mungkin ada persoalan yang buat kita jauh dari Tuhan. Masalah datang bukan untuk melemahkan kita. Masalah datang itu untuk menguji apakah kekuatan sudah terbangun atau belum. Jadi Bapak Ibu Saudara dengar, ini pesan saja sederhana. Mungkin ini hal yang penting bagi kita. Bahwa yang namanya masalah dan persoalan itu bukan untuk menjadikan kita dewasa. Masalah dan persoalan itu untuk menguji apakah saudara sudah dewasa atau belum. Yang membuat saudara dan saya dewasa itu hanya firman. Yesus berkata di dalam Matius pasal 7 ayat 45 dia bilang, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, mereka seperti rumah yang dibangun di atas batu. Apabila datang banjir, datang hujan, datang banjir dan angin melanda rumah itu akan tetap kokoh sebab dibangun di atas batu karang. Jadi hujan, banjir, angin itu merupakan masalah, pencobaan, tantangan, bukan material untuk kita membangun. Tapi itu adalah sarana untuk menguji apakah bangunan kita itu kokoh atau tidak. Tapi sarana atau material untuk membangun kehidupan rohani kita, yaitu suara Tuhan, firman Tuhan. Yesus berkata, jika orang mendengarkan perkataanku dan melakukannya. Mendengar dan melakukan itulah material untuk kita membangun manusia rohani kita. Nah ketika masalah datang, pencobaan datang, tantangan datang, saudara tetap akan berdiri kokoh. Akan tetap berkemenangan. Lalu yang kelima, yang terakhir. Yang kelima dari perenungan kita tentang makna dari kebangkitan Kristus. Yaitu, tadi kita baca ayatnya, akan terjadi suatu perubahan dalam dimensi rohani. Firman Tuhan katakan di situ bahwa Kejadian di Matius pasal 27 ayat 53 dan 54. Dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau kita mengerti ayat ini bahwa sebelum Yesus bangkit, sebelum Yesus mati, sebelum Yesus ada orang-orang kudus di zaman perjanjian lama. Ada Daud misalnya, Abraham, Musa, dan tokoh-tokoh Alkitab di dalam perjanjian lama ketika mereka mati, mereka tidak langsung berpindah ke surga. Tapi mereka semua sedang terpenjara di suatu area yang namanya dunia orang mati. Dan dunia orang mati itu letaknya di bawah.
Kalau kita mengerti tentang pemahaman kaum Yahudi atau pandangan Yahudi, pandangan Alkitab pada zaman itu, bahwa ada tiga kehidupan ini atau tiga alam. Alam dunia di atas, dunia yang kita hidupi, dan dunia di bawah. Ya, dunia yang di bawah itu adalah dunia orang mati, semua yang kemudian dunia yang di atas itu adalah Tuhan, kehidupan surga. Tapi dunia yang dimana kita hidup sekarang. Nah, selama orang-orang benar sekalipun dalam perjanjian lama ketika mereka manusia jatuh dalam dosa, dan semua orang yang mati itu tempatnya di alam kubur. Kalau bahasa Ibrani pakai kata Hades atau Sheol, Hades atau Sheol. Nah, mereka ini masih ditempatkan di sana. Tetapi waktu Yesus mati, Alkitab bilang waktu Yesus mati, kubur-kubur terbuka. Artinya semua pintu-pintu yang dimana orang-orang kudus di dalam perjanjian lama mati dan terkurung di sana, itu belenggu-belenggunya terbuka, pintu-pintu penjaranya terbuka. Dan waktu Yesus bangkit, Alkitab katakan di situ, mereka semua juga keluar dari kubur dan mereka pindah ke kota kudus. Mungkin konsep kota kudus pada saat itu bicara tentang Yerusalem. Karena ada penampakan di mana ada orang-orang bisa saling ketemu dengan mereka di situ. Karena ayat yang ke-53 berkata situ, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ya, jadi ada suatu bayangan perpindahan dari dunia orang mati kepada satu realita surga yang sesungguhnya. Waktu di kayu salib, kalau kita baca di Lukas pasal 23 ayat 43 di mana Yesus bercakap-cakap dengan dua orang yang ada di sebelahnya. Yang satu berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, ya, lepaskan dirimu dan juga lepaskan kami. Tapi yang satu berkata, tidakkah engkau takut? Menegur temannya dan berkata, tidakkah engkau takut? Dan dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku jika nanti engkau datang dalam kemuliaan. Dan Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Lukas pasal 23 ayat 43 berkata, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Firdaus ini berbicara suatu tempat di mana orang-orang mati, orang-orang benar atau orang-orang kudus yang mati di dalam Tuhan, mereka dikumpulkan di tempat itu. Orang-orang mati perjanjian lama, tadinya mereka masih dalam belenggu di dunia orang mati. Dan ketika waktu Yesus bangkit, mereka ini semua pindah. Terjadi suatu perubahan di alam rohani. Yang tadinya orang-orang benar itu terbelenggu di Hades, mereka dipindahkan ke Firdaus. Firdaus itu letaknya bukan lagi di bawah, tetapi di atas. Ini suatu proses perubahan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, makna dari kebangkitan Kristus terkait dengan hal ini. Ketahuilah, waktu saudara percaya kepada Kristus, hidupmu tidak akan ada di bawah lagi. Engkau sebenarnya sudah diposisikan bersama-sama dengan Kristus. Engkau sudah ditempatkan ada di surga. Tetapi memang kita masih hidup di bumi. Saya kasih tunjuk satu ayat di dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-6. Iya, firman Tuhan katakan di sini. Saya ingin baca dulu dari ayat 5. Ayat 4 ya. Tapi Allah yang kaya dengan rahmat-Nya oleh karena kasih-Nya yang besar telah dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat yang ke-6 berkata ini. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga.
Jadi makna dari kebangkitan Kristus, waktu saudara percaya kepada Dia, saudara dan saya sudah dibangkitkan bersama-sama. Saudara dan saya masih hidup di bumi ini, tapi kita sudah diposisikan, kita sudah diberi tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Dan tinggal waktunya, kalau saudara bisa mengerti lebih dalam, ketika saudara percaya kepada Dia, saudara bisa mengoperasikan realitas surga, tempat di mana Tuhan sediakan buat saudara dan saya, bisa mengoperasikannya di bumi ini. Sehingga ini pesan saya yang terakhir. Kalau kita mengenal dan memahami tentang kebangkitan Kristus, maka saudara bukan lagi hidup dalam pergumulan yang berat. Saudara harus bisa mengalami realita kebangkitan itu. Saudara diposisikan dan bersama-sama dengan Kristus, sehingga saudara bisa mengalami surga di bumi ini. Bukan nanti mati baru masuk surga, tapi saudara bisa menikmati realitas surga selama saudara di bumi. Saudara bisa menikmati surga dalam keluarga, bisa menikmati surga dalam pelayanan, bisa menikmati surga dalam pekerjaan. Sehingga saudara dalam rumah tangga tetap sukacita, kebenaran, ada damai sejahtera. Saudara tetap hidup di dalam anugerah yang luar biasa. Saya percaya, kiranya firman Tuhan yang kita renungkan ini, makna dari kebangkitan Kristus ini, mari setiap kita memaknai ini sebagai suatu realita kehidupan orang-orang yang berkemenangan di dalam Kristus. Saya percaya bahwa kalau saudara buka hati untuk mengizinkan firman Tuhan ini meregulasi hidup saudara, maka saudara akan menjadi orang yang berkemenangan di dalam Kristus. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini bisa menuntun kita untuk lebih mengenal tentang kuasa kebangkitan Kristus itu kita alami dalam hari-hari hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara pemirsa, sebelum kita akhiri, saya mau berdoa bagi kita. Saya percaya bahwa setiap firman yang datang dalam hidup kita tidak ada yang kebetulan. Sebab firman itu akan mengerjakan bagiannya. Firman Tuhan katakan bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan apa yang sudah diperintahkannya dan akan berhasil. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara, dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan di saat ini. Kami boleh belajar mengenal kuasa kebangkitan Kristus di dalam kami. Bukan sekedar kami menjadi orang Kristen dan hanya tahu tentang Yesus mati, bangkit, naik ke surga, dan menyelamatkan kami. Tapi kami boleh memahami sebagai suatu realita dari kuasa kebangkitan. Engkau sedang memposisikan kami untuk bersama-sama dengan Kristus. Engkau sudah menyediakan tempat bagi kami, sehingga kami tidak lagi hidup di bawah tekanan, hidup dalam keadaan yang terus-menerus di bawah. Tapi Engkau sedang mengangkat kami, memposisikan kami pada posisi yang berkemenangan, yang berotoritas dan berkuasa selama kami hidup di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman Tuhan ini bagi setiap pemirsa, sehingga ketika mereka sungguh-sungguh meresponi firman Tuhan ini, maka kuasa firman dan kuasa roh akan bekerja sempurna dalam hidup mereka. Mereka akan mengalami realita Tuhan. Dan lewat kesempatan ini juga aku berdoa bagi setiap saudara pemirsa yang sedang sakit. Letakkan tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit itu, dan izinkan saya berdoa bagi saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau lepaskan anugerah kuasa kesembuhan dari tempat yang maha tinggi. Alirkan kuasa-Mu menjamah setiap mereka. Ketika mereka menonton dan mereka mengimani apa yang kami lepaskan hari ini. Tidak ada satu kekuatan kuasa apapun. Tidak ada nama lain yang lebih berotoritas, lebih berkuasa dari nama Yesus Kristus Tuhan. Semua nama sakit penyakit dikalahkan. Semua nama persoalan dikalahkan. Semua nama masalah diselesaikan. Tunduk di dalam nama Yesus. Dan aku katakan di dalam nama Yesus, yang sakit kanker sembuh. Apapun penyakitmu sembuh dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan menjamah hidupmu. Datang kepadanya, akui Dia dan percayai Dia. Yakinkan apa yang sedang Tuhan kerja dalam hidupmu. Maka engkau akan menerima anugerah kesembuhan itu. Terima kasih Tuhan. Aku juga berdoa bagi mereka yang mulai putus asa, hilang harap, yang sedang dalam pergumulan hidup yang berat. Mereka sepertinya sudah mau lari, tidak mau lagi menjalani hidup ini, sudah putus asa. Hari ini anugerah Tuhan tercurah atas mereka di dalam nama Yesus. Jamah hidup mereka Tuhan, sentuh hati mereka, ubah hidup mereka.
yang kepahitan, yang punya masalah-masalah konflik-konflik batin. Hamba berdoa Tuhan jamah hati mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Aku berdoa dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, cinta dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati mereka semua. Berkati juga pemirsa dan juga semua kru di TVRI Papua Barat ini. Dan program ini terus memberkati banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara pemirsa, sampai berjumpa lagi di dalam acara selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.